Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kang Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini insya Allah kita sama-sama memahami terkait bagaimana selain daripada Allah adalah makhluk. Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Dan insya Allah kita akan memahami bahwa yang namanya makhluk mutlak membutuhkan agama. Maka kita bagi yang pertama adalah manusia dengan agama. Apa rinciannya? Manusia dengan alam semesta. Kemudian bagaimana manusia menurut ajaran agama Islam. Kemudian kita harus mampu memahami ciri dan sifat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian dari alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memahami hakikat bagaimana sebetulnya manusia menurut ajaran agama memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kemauan, dan juga tentunya banyak yang dimiliki, termasuk tentunya potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melanjutkan bagaimana manusia menurut ajaran agama bahwa makhluk yang paling unik, makhluk yang paling menarik, makhluk yang paling terbaik adalah tentunya adalah manusia. Apa buktinya? Dalam agama Islam, Quran surat At-Tin ayat 4. Bagaimana sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, sebaik-baiknya. Maka yang kedua, manusia memiliki potensi, ya, dengan daya ingatnya, dengan daya kemampuannya yang tentunya bisa dikembangkan. Nah, kemudian juga manusia memiliki keutamaan yang lainnya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya, hakikatnya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tentu untuk mengenal lebih dekat diri kita, maka kita pahami bahwa diri kita memiliki potensi, diri kita memiliki kemampuan, diri kita memiliki hakikat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum penciptaannya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dipertemukanlah, ya, dengan jasad di rahim seorang ibu, yang sebelumnya dijelaskan bahwa ruh yang berada di alam gaib ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-A'raf ayat 172, ya, yang insya Allah tentunya kita telah sama-sama memahami bahwa sesungguhnya manusia menyaksikan dirinya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Dengan pengakuan, persaksian itulah sesungguhnya manusia mengakui Rabbnya telah bertuhan. Dan ini memiliki potensi keimanan. Artinya ada potensi manusia memiliki keimanan. Nah, manusia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ciri yang tentunya memiliki keutamaan, potensinya, kemampuannya, kemauannya, keinginannya, dan juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Maka kalau kita lihat manusia disebutkan dalam Al-Quran mulai dari min bani Adam, ya, Al-A'raf ayat 172. Kemudian bagaimana sesungguhnya manusia tadi penjelasannya ketika di alam ruh, alastu birabbikum, ya. Kemudian bagaimana tentunya terkait tentang ruh ketika manusia bertanya apa tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi qalila. Jadi wa yas'alunaka 'anir ruh, dan ketika ada yang bertanya terkait tentang ruh, maka katakan qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi qalila. Jadi urusan ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika kita mengenali kita, asal muasal kita, proses perjalanan kita, dan kita memiliki keutamaan dan keistimewaan, maka sesungguhnya kita memiliki anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ketika hari ini memiliki daya fikir, bisa Allah anugerahkan untuk berfikir, maka tidak digunakan akal pikirannya untuk berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita jangan sampai
kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan fisik yang sempurna, Allah anugerahkan pikiran yang sempurna, Allah anugerahkan tentunya kepada manusia bisa dikembangkan dan potensi untuk selalu dirinya menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh. Maka jangan sampai kita hanya duduk saja, kita hanya termenung saja, kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka manfaatkan akal kita dengan sebaik-baiknya, maka manfaatkan pikiran kita dengan sebaik-baiknya, maka gunakan seluruh jiwa raga kita, kekuatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khutbah sofa wa dama kada, ambil yang baik dan campakkan yang jelek. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.